disunahkan sholawat. Jadi banyak masalah sholawat disunahkan. Wal qarab, kalau qarab ini dalam keadaan keting disunahkan sholawat. Wa taubah, ketika kita bertaubat disunahkan sholawat. Wa qiraatul hadis, membaca hadis. Wa tabligh ilmi wa dzikir, ketika menyampaikan ilmu dan zikir. Makanya mau ceramah, mau ngajar, pasti dimulai dengan hamdalah, kemudian sholawat. Karena memang dari benar. Wa nisyan syai', ketika kita lupa sesuatu ingat-ingatnya Allahumma sholli ala. Dan ada sebagian dengan hadis yang baik, cuma yu'mal li fadail al-amal. Ketika telinga berdering, kadang-kadang kita pada sebabnya sunahkan sholawat. Maka ada sholawat yang khusus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dzakarani bi khairi dzakarahu bi khairi man dzakarani. Baik. Bertalbiyah. Begitu juga ketika talbiyah haji umroh, kita kan ada sholat sunnatul ihram ya. Ada sholat sunnatul ihram itu habis salam disunahkan langsung niat ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, habis itu disunahkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi talbiyah ini sepanjang jalan aja. Ketika tawaf ya disunahkan talbiyah lagi. Tawaf itu kan ada zikir sendiri, ada bacaan ya. Biasanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tulisnya pakai pengeras suara ya, sambil bimbing jemaah untuk baca doa-doanya. Ada buku panduan itu kan umroh. Itu doanya harusnya dibaca sebelum pergi supaya ketika di sana udah hafal doanya. Tinggal ngikutin aja. Nggak perlu pegang-pegang sambil baca, sambil tawaf, sambil baca begitu yang ada nabrak orang yang di depan. Jadi talbiyah itu disunahkan setelah ihram itu niat itu masuk umroh, ketika umroh. Jadi di dalam bus, dalam perjalanan atau dalam taksi kalau dari Tanim gitu ya, ambil mikro yang paling dekat kalau dari Mekah. Itu talbiyah di situ tuh. Labbaik Allahumma labbaik, bisa setelah-setelahnya sebelum labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Kemudian labbaik Allahumma labbaik begitu. Kemudian juga ketika setelah wudu, akibat wudu disunahkan sholawat karena ada doa wudu langsung doa. Wa idza dzabah, ketika menyembelih hewan itu disunahkan bismillah dan sholawat. Ingat ya, bismillah dalam hadis Imam Syafi'i sunnah. Ya begitu. Artinya kalau nggak baca bismillah, jangan sampai ada orang, wah ini haram ini bangke nggak boleh buang ya, nggak boleh. Bismillah itu sunnah, nggak wajib. Mazhabnya Malik yang mengatakan wajib. Wal utas, begitu juga ketika bersin. Nah ini bersin, makin banyak bersin, semakin banyak sholawat untuk orang yang subuh. Harusnya banyak sholawat. Wal warada al-mana minha indamaya. Baik. Ini kejadian keduanya. Selanjutnya yang ke-12 rukunnya adalah at-taslimatul ula, salam yang pertama. Oke, ingat ya, rukun sholat itu salam yang pertama aja. Salam itu rukun qauli. Jadi cuma ucapan aja, gerakan nggak diminta, nggak diwajibkan, diminta dalam artian sunnah ya diminta. Cuma tidak wajib. Paling minimalnya adalah assalamualaikum. Disunnahkan warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang wajib cuma assalamualaikum warahmatullahi itu sunnah. Wabarakatuh tidak dianjurkan secara mutlak. Ada yang mengatakan sunnah. Dianjurkan salam di luar sholat aja. Di luar sholat. Dalam sholat jenazah, Al-Imam Rabi menganjurkan untuk menambah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau imam sholat jenazah sebagian ada yang nambah wabarakatuh. Memang ada ulama yang menganjurkan. Cuma kalau di dalam sholat yang lain, al-mu'tamad tidak disunahkan. Baik. Syaratnya yang pertama at-ta'rif. Salam itu harus pakai alif lam. Alif lam ini namanya ada ta'rif. Salah satu membuat suatu kosakata di dalam bahasa Arab menjadi ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang diketahui.
Kalau nakirah ini umum, lebih umum. Jadi kalau disebut rajulun seorang laki-laki. Kalau pakai alif lam, ar-rajulu. Ar-rajulu seorang laki-laki, cuma seorang laki-laki yang sudah disebutin sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah disebutin nama, ar-rajulu berarti ar-rajulu ini laki-laki yang dimaksud yang disebutin di sebelum kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelumnya, atau gak disebutin, cuma setiap orang yang mendengar ucapan itu, mereka di dalam pikirannya ar-rajulu ini satu orang. Artinya sudah diketahui. Al-ahdu dhihni namanya. Ada al-ahdul huduri. Al-ahdul huduri itu seperti Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Hari itu hari apa? Ya hari ketika diturunkan itu ayat. Kapan? Ketika Nabi diwukuf Arafah, hajinya Nabi, Hajjatul Wada, di hari Jumat pada saat itu. Kalau wukuf Arafah hari Jumat disebut haji besar ya. Haji besar untuk membelikan maka kalau biasanya haji apa itu. Baik. Nah itu al-ahdul huduri. Jadi ada hadiah ya, alif lam. Nah, di sini salam harus pakai assalamualaikum. Enggak boleh nakirah. Kalau nakirah itu pakai alif. Salamun alaikum. Beda tahiyat ya, atau tasyahud. Baik awal atau akhir kan ada versi pendeknya ya. Salawat kepada Nabi itu yang versi panjangnya assalamualaikum. Versi pendeknya salamun alaika ayyuhan nabi. Karena ada versi seperti itu dalam hadis. Cuma kalau salam kan harus pakai alif lam. Assalam, nggak boleh salam. Kemudian yang kedua al-ityan bi kafil khitab, harus pakai kaf khitab. Assalamualaikum, kaf jadi kum yang di kaf, yang di kum itu kafnya. Kaf ini khitab itu kata-kata orang kedua ya. Kepada assalam kedamaian, alaikum kepadamu. Sebenarnya alaika ya, itu bicara kau yang banyak pada kalian itu. Assalamualaikum. Jadi nggak boleh dirubah menjadi assalamu alaihi atau alaihi. Ini kata-kata orang ketiga kepadanya nggak boleh. Kemudian yang ketiga, waslu ihda kalimatayhi bil ukhra. Harus satu kalimat ini diucapkan berbarengan, tidak dipisah dengan kalimat yang lain. Assalamualaikum, satu kalimat. Kalau ada pemisah, lagi mengucapkan salam, assalam, dia terikat terus saja astagfirullah, alaikum, boleh nggak? Boleh, jadi dipisah sih. Batal nggak sholatnya? Enggak, karena zikir itu tidak akan pernah membatalkan sholat. Jadi di tengah-tengah salam itu menjadi istighfar. Atau ada kalimat yang diucapkan. Kalau pakai bahasa Indonesia batal, boleh nggak sengaja nggak batal. Cuma salam jadi nggak sah. Harus diulangi lagi salamnya. Jadi nggak boleh dipisah dengan suatu apa. Jarang paling saya. Kemudian syarat yang ketiga, al-ityan bini al-jama', harus didatangkan dengan mim jamak tadi. Jadi assalamualaikum ya. Nggak boleh assalamualaikum aja. Alaika ini kepada kamu yang satu mufrad. Alaikumah kamu yang dua. Alaikum minimal 3 itu jamak. Jadi harus pakai assalamualaikum, harus diletakkan mim jamaknya. Kemudian al-muwala baina kalimatayhi, di antara dua kalimat ini tidak diputus dengan waktu yang lama. Assalam alaikum. Lamanya itu hurufnya. Biasanya kalau huruf ini ulama sebagian mengambil patokan di atas batas waktu untuk mengambil nafas. Jadi cuma beberapa detik. Jadi kalau assalamualaikum di semua berapa panjang, wah nanti ulangi.
Jangan lanjut dari itu karena udah diputus. Ya.